Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Cancer ya. Tema atau judul games kali ini Cancer ya adalah cinta tak bersyarat untukmu. Kira-kira cinta tak bersyarat bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Cancer, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian, bintang Cancer. Cinta tak bersyarat untukmu Cancer. Cancer. Cancer, apa yang terjadi Cancer? Kita lihat. Oke, apa yang terjadi? Cancer. Oke, Cancer. Wah, saya lihat di sini ada yang overprotective. Cancer. Takut kehilangan. Terlalu terlalu mengekang. Ini entah dirimu entah dirinya ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Ya, overprotective itu memang saya lihat di sini ada beberapa dari Cancer ya. Yang mana takut kehilangan ataupun mungkin kondisinya saya sudah memberikan yang terbaik untuk dirinya tapi dia nggak membalas kebahagiaan untuk diriku. Kenapa ya? Ya, seakan-akan kamu sakit hati, kecewa, amarah, benci kepada dirinya. Tetapi kok ngangenin, kenapa saya nggak bisa lepas tanpa dari dirinya? Padahal mungkin saya sudah mempunyai pasangan juga, atau dia sudah mempunyai pasangan. Tetapi kenapa logikaku begini ya? Kenapa saya menjadi orang bodoh ya? Kenapa saya nggak bisa rasional ya? Karena kamu terlalu menyakiti dirimu sendiri karena kemelekatan itu. Kamu harus bisa memilikinya, harus bisa mendapatkannya. Apa yang kamu mau harus. Saya harus berbuat baik demi orang lain. Saya harus bisa membuat ini. Saya harus supaya kebaikan ini, nama baik saya bagus, saya ini, saya itu. Ya. Akhirnya kamu korbankan dirimu, korbankan jiwamu demi kata orang. Ya. Demi kata orang. Akhirnya kamu terpuruk, menderita sendiri dalam hidup. Yang mana kamu, saya lihat di sini ya, bertopeng. Tidak ya, ataupun mungkin pasanganmu yang bertopeng, kamu bisa menyesuaikan ya. Yang seakan-akan saya cinta sama kamu, padahal enggak. Karena kamu cinta yang lain. Walaupun mungkin logikanya, wah dia lebih cantik, dia lebih seksi, tetapi kenapa saya lebih tertarik pada si orang-orang yang biasa-biasa aja di sana? Ataupun mungkin kondisinya kamu marah karena apa yang kamu lakukan terhadap dirinya, malah dia tidak mengabaikanmu, malah dia pergi. Karena di sini juga nih ada twin flame, dimana saling mengejar dan saling berlari. Ya, kamu mengejar dia, dia berlari. Habis itu kamu lelah, kamu capek, udah oke, saya menyerah. Pada saat di titik kamu menyerah, dia datang lagi kembali padamu, memberikan harapan. Habis itu dia pergi lagi, kamu kejar lagi. Begitu terus. Kenapa? Karena ada pembangkitan spiritual yang saya lihat di sini, di mana semesta ingin menempamu untuk bisa menjadi pribadi yang murni, mendapatkan jiwa yang murni dengan cara dibentuk, ditempa mentalmu.
supaya kamu lebih bijaksana, legowo, lebih up. Ya, kita melatih spiritual kita kan bicara pengorbanan, cinta kasih, tanpa mengharapkan siapapun, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan kembali. Harus dia menjadi milikku, harus ini yang ada dalam dirimu, kemelekatan. Apa yang saya sudah punya itu yang harus terjadi. Padahal sebenarnya semesta mau kamu enjoy aja. Ya, apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu. Gak usah terlalu berjuang, mati-matian. Kalau bukan jodohmu ya dia, sebagai kamu overprotective terhadapnya pun, dia akan lepas. Kalau itu bukan jodohmu. Ya, dan sebaliknya. Kalau janur sudah, biasa kan orang bilang gini, wah sebelum janur kuning melambai kita masih punya harapan. Pada saat janur sudah melambai ya udah nggak bisa. Hey no, dalam energi nggak bisa gitu. Dalam energi itu adalah batu loncatan di awal untuk dirimu, untuk masalah percintaan dan spiritualmu. Karena saya lihat sini ada yang sudah menikah ya, sudah menikah tapi masih terkoneksi dengan yang lain. Kenapa? Ada twin flame, dimana kamu mengejar, habis itu dia berlari, habis itu stop, kamu udah lelah, udah capek, dia datang lagi. Ya, ini chaser, ini runner. Chaser mengejar, runner berlari, mengejar sampai dia capek, kamu stop, lelah, dia datang, memberikan harapan, habis itu pergi lagi, kamu kejar lagi, gitu terus, tarik ulur. Akhirnya kamu memutuskan untuk oke, saya menikah. Ini ada pernikahan. Kamu gak bahagia, ataupun dia menikah, dia cerai, kamu gak bahagia. Itu prosesnya. Yang ingin semesta sampaikan bahwa jangan kemelekatan. Karena kamu ikut kata orang, kamu bukan ikut kata hati. Mungkin kamu berpikir bahwa Kak Ica, ada Cancer lainnya bertanya kepada saya, Kak Ica, bagaimana kenapa ya saya tidak bisa ikut dia? Karena di sini mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, visi misi, restu orang tua ataupun yang lainnya, sehingga cinta kamu mengorbankan cintamu. Yang ingin semesta sampaikan, legowo. Ya, saya lihat di sini kamu kayak oke, saya nggak bisa, sudah, saya pasrah aja. Tapi dia selalu datang hadir dalam hidupku, hadir dalam jiwaku. Kenapa Kak Ica? Ya memang perjalanan spiritual seperti gitu. Untuk kamu bisa mendapatkan jiwa yang murni, ya untuk bisa mencapai jiwa murni memang perlu kamu ditempa dengan banyak persoalan yang akan membuatmu lebih dewasa dalam hidupmu. Kita bicara sesuai tema kita, cinta tak bersyarat. Berarti cinta itu yang kamu berikan ya sudah, kamu legowo aja. Apa yang menjadi milikmu akan kamu kembali padamu. Jadi gak usah takut dia pergi dari dirimu. Kalau memang dia bukan jodohmu ya dia akan pergi. Kalau dia jodohmu, selari bagaimanapun tetap dia akan kembali. Gak usah takut. Dia sudah nikah Kak Ica, gak apa-apa. Kita gak tahu takdir Tuhan, entah cerai atau cerai mati, itu aja. Kita gak tahu takdir Tuhan. Jangan kamu merasa, oh saya sudah ini menderita ini. Tapi bukan berarti saya suruh kamu untuk menjadi dia bercerai. Ya, ataupun mungkin kondisinya. Kak Ica, saya kalau begitu Kak Ica bilang dia akan bercerai, berarti saya bisa dong tetap berhubungan dengan dia. Ya ibaratkan ya bagaimana caranya supaya dia bisa bercerai. No, bukan itu yang saya maksud. Ya, yang saya maksud itu cara semesta untuk bisa dapatkan dirimu. Kamu tuh cuma tunggu waktu yang saat yang tepat. Semesta akan memberikan kepadamu kalau dia jodoh untukmu, kalau dia milikmu. Ya, kamu gak usah capek-capek mengotori tanganmu untuk karma. Ya, macam contoh, saya bisa menarik dia, saya tahu dia cinta saya, dia sudah dengan karmik ataupun apapun, ya soulmate-nya. Tapi saya cinta dia, saya mau dia pun cinta saya tetap harus bersamanya. Itu kan kemelekatan. Cara kamu, ingat semesta punya cara sendiri untuk bisa kamu sama-sama union. Ya, kamu sudah bangkit secara spiritual, dia bangkit secara spiritual, kamu akan union bersama.
Tetapi kalau kamu tidak bangkit secara spiritual, karena saya bicara twin flame ya, karena saya lihat di sini ada twin flame, ya, kamu tidak kamu union, dia belum sampai mati, ya, berarti kamu akan kembali ke awal, dimana di kehidupan berikutnya kalian akan saling mengejar berlari sampai akhirnya dua-dua union dan bisa bersatu. Gak pakai repot, sabar aja. Kalau bukan di dunia ini, ya di dunia akan datang. Tetapi capeknya, lelahnya mengejar berlari itu yang semesta mau sampaikan, let go aja. Karena saya lihat di sini kalau memang dia milikmu, dia akan kembali padamu. Nggak usah takut. Begitupun mobil, motor, ada beberapa yang saya lihat di sini marah-marah. Wah, saya sudah berjuang bersamanya sampai dia jadi orang baru. Kenapa ya? Saya diperlakukan begitu. Dia pergi dengan yang lain atau mencampakkanku. Ya, ini bisa energinya di kamu atau di energi di pasanganmu ataupun di orang-orang yang terkoneksi denganmu. Kamu bisa menyesuaikan saja. Kalaupun terjadi padamu, berarti energimu. Kalau tidak, dengan orang lain. Saya sudah membiayai SPP-nya ya sampai dia kuliah, lulus, sudah dapat kerja, mapan, gajinya oke, jabatannya oke, dia menikah dengan yang lain. Saya sakit hati. Dia mencampakkanku. Saya berjuang dari nol sampai akhirnya dia sukses dan akhirnya dia pergi meninggalkanku. Hey, kenapa harus menangis? Kenapa harus bersedih? Kalau dia jodohmu pasti akan kembali. Kalau tidak ya sudah, pasti ada jodoh yang terbaik untukmu. Akan dikembalikan padamu. Contoh, ada beberapa yang, saya sudah berikan dia mobil, belikan dia mobil, ya, ataupun mungkin cicilan bayar sama-sama ya, atau bantu dia untuk bayar cicilan, tapi ujung-ujungnya mobil itu kembali atau dia berikan kepada orang lain yang menjadi mungkin pasangannya saat ini, entah istri atau suaminya, yang mana ada hasil keringatmu di situ. Kamu gak usah takut. Kalau mobil itu milikmu, akan kembali ke milikmu. Ataupun mungkin semesta akan memberikan yang lebih baik dari dirimu. Ada beberapa klien ya kemarin. Dia bilang begitu ya. Wah, saya belikan dia mobil, motor. Kerja juga gak beres dulu ya. Saya bantu dia modalin. Akhirnya sekarang dia sukses, dia pergi dengan yang lain. Saya bilang, ya nanti. Kalau memang bukan jodohmu, dia nggak akan kembali. Pada saat nanti dia jodohmu, pasti dia akan kembali. Jangan takut. Kita bicara benda ya, jodoh dengan benda. Ternyata dia move on. Pas kembali lagi ketemu dengan orang itu, ya, orang masa lalunya, dia lihat mobil yang dia pakai. Itu aja, sudah lusuh, sudah mungkin dalam perjalanan ya udah karatan, udah nggak beres, biaya perawatannya udah tinggi, terus udah remok ya, udah mungkin pajaknya juga nggak dibayar, hidupnya ruwet, hidupnya stres, nggak bahagia dengan pasangannya, banyak tuntutan keluarga. Hidupmu lebih jauh lebih baik, hidupnya lebih jauh lebih baik, walaupun mungkin dia sendiri. Dia punya mobil, dia punya rumah, dia benahi semua. Itu yang akan kembali. Jadi gak usah takut. Kamu berikan kebahagiaan pada orang lain. Kamu jangan menuntut dia memberikan kebahagiaan untukmu. Ya. Lepaskan saja. Kalau dia membalas kebaikan, berarti dia gak akan dapat karma. Kamu menerimanya. Tapi pada saat dia membalas kejahatan, biar aja. Kamu punya karma sendiri, dia punya karma sendiri. Untuk menuju union di sini, untuk menuju bersama ya, macam contoh, saya tarik ulur hubunganku dengan dia. Kak, saya sudah berusaha untuk melupakannya tapi tidak bisa melupakannya. Ya kamu harus legowo untuk bisa mengikhlaskannya. Kamu kan memikirkan dia karena kamu tidak tidak produktif ya, tidak bekerja. Ini kalau kita bicara batin ya, karena saya bicara di sini ada twin flame. Bicara batin, kamu terkoneksi, jadi kamu tuh merindukan dia terus, ya dia lagi merindukan kamu juga di sana. Makanya aktivitas supaya dia juga nyaman. Kamu siksa dia, tersiksa di sana. Ya. Walaupun mungkin dia suruh punya pasangan, tapi dia tetap merindukanmu. Dia sama, kamu merindukannya, dia merindukanmu. Karena apa? Karena satu jiwa di dalam tubuh yang berbeda. Jadi buat dia bahagia, buatlah dirimu bahagia supaya dia bahagia juga.
Kamu bersedih ya dia bersedih juga. Dia sudah mempunyai pasangan, ya sudah, nggak apa-apa. Kita union juga kan dalam artian itu bangkit secara spiritual masing-masing, bukan cara kamu, bukan cara dirinya, tapi cara semesta untuk membentuk dia sebagai menjadi pribadi yang murni, jiwa yang membentuk dirinya menuju jiwa yang murni. Gak usah terlalu membebankan dirimu untuk bisa membuat dia bangkit secara spiritual, karena itu bukan ranahmu, itu ranah semesta, yang mana nanti kamu membayar karma, dia pun membayar karma, entah karma baik entah karma buruk, sesuai dengan apa yang kamu lakukan di masa lalu. Dan yakin kalau memang itu milikmu, dia akan kembali padamu. Gak usah takut. Sekarang kamu tahunya tuh memperbaiki diri, menjadi pribadi yang lebih baik, dan menanti ikhlas. Saya lihat di sini kamu kayak macam nggak harus ini, pokoknya harus rangkul. Makanya pasanganmu kadang-kadang nggak nyaman. Karena overprotective yang terlalu berlebihan. Oke, kamu melindungi, tetapi kalau over ya akhirnya pasangan nggak nyaman. Lepas aja. Sama seperti ayam kan. Ayam kamu kejar dia berlari. Sama seperti energi. Ada ilmunya. Teka-teki harus dijawab. Kamu datang perbaiki diri, makan aja. Gak usah kamu makan di tempat yang 5 meter, 10 meter. Ya. Kamu pasti nanti dia datang. Ayam itu. Tanpa kamu kejar, tanpa kamu makan aja, kamu makan, nanti sedikit dia datang, kamu ambur-ambur di situ ya dia makan, dia datang dekat, malah lebih dekat dari kamu lagi, ya, gitu kan ada caranya, nggak usah kamu kejar, nggak usah capek-capek, ya. Jadi kalau sesuai tema kita, cinta tak bersyarat, kamu berikan aja cinta kasih, sama seperti yang tadi saya bilang, kamu makan, kamu tebarkan berkat, kebaikan, cinta. Orang itu akan datang menerima berkatmu, malah mereka akan baik kepadamu, menyayangimu, mencintaimu di waktu dan di saat yang tepat sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan semesta. Kalau itu milikmu, kalau tidak ya legowo aja. Mungkin kamu akan dipersatukan di dunia berikutnya. Karena proses spiritual itu kan beda-beda dan waktunya juga beda. Pada saat kamu sudah spiritual, dia belum spiritual, ya, menerima jiwa yang murni dan melepaskan kemelekatan, kamu akan begini terus mengejar. Terus kadang-kadang juga dia berlari, kamu mengejar lagi, dia berlari lagi. Kucing dan tikus. Pada saat bersama, kucing dan tikus. Pada saat tidak bersama, galau, saling merindukan. Ya. Tapi ujung-ujungnya ribut lagi. Kamu harus ikut saya, mungkin ada perbedaan agama, kamu harus ikut saya, harus begini. Kalau kita sudah spiritual itu nggak ada bicara agama semua baik. Tidak ada agama mengajarkan kejahatan. Cuman manusianya yang kadang-kadang mengatasnamakan agama untuk menggap ini itu, menganggap diri yang paling benar, menganggap agamanya yang paling benar. Padahal sebenarnya kalau dibilang agama itu nggak ada yang bilang ini itu ya, semua baik kok dalam firman. Ya, manusianya aja yang terlalu macam-macam demi kepentingan mereka sendiri. Ya. Agama itu sebenarnya kalau dibilang kalau kita secara spiritual ya tidak ada kaitan dengan agama, karena kita bicara antara diri kita dengan Sang Pencipta, dengan semesta. Agama itu ibaratkan hanya wadah di dunia. Ya, untuk kita bisa lebih dekat dengan semesta. Tetapi kalau kita mau tahu bahwa semesta ada dalam hati kita, sudah ada. Sekarang kita mau gapai tidak? Nah itu, ya. Jadi berikanlah cinta kasih kepada siapapun tanpa menuntut imbalan, supaya kamu bisa mendapatkan kebaikan, mendapatkan cinta kasih dari orang-orang yang memang betul-betul menyayangimu, mencintaimu. Ingat moto, apa yang menjadi milikmu pasti akan kembali padamu. Itu aja, gak usah takut, gak usah bikin repot, gak usah mau menjadi pelakor, gak usah menjadi pebinor, gak usah cari-cari dia, ya. Karena saya lihat di sini kamu ada stres, marah, karena harus dapatkan dia, nggak adil, nggak usah. Dia punya karma sendiri nanti, kamu juga punya karma sendiri nanti.
Dimana kamu sudah bisa membayar karmamu, dia sudah bisa membayar karmamu, kamu akan dipersatukan. Persatukannya dalam tanda kutip, entah di dunia ini ataukah di dunia yang akan datang, kehidupan mendatang. Karena kita bicara reinkarnasi lagi. Ya, jadi untuk cinta tak bersyarat ini ya, apapun yang kamu lakukan, legowo, ikhlas, sukacita, supaya energi positif datang dalam dirimu, kebaikan, cinta kasih, kelimpahan semua masuk dalam dirimu. Dan ingat, jangan pernah menyakiti siapapun. Macam contoh, Kak, dia kan sayang saya, dia cinta saya pun sama, tapi dia sudah mempunyai pasangan. Bagaimana saya hancurkan dia jadi pelakor aja atau gimana ya, Kak? Ataupun saya bisa selingkuh tidak dengan dia? Oh no, kamu itu berarti ibaratkan memunculkan karma negatif lagi untuk dirimu. Saya kan udah bilang, jangan mengotori dirimu untuk yang jelek. Karena dalam perjalanannya dia akan spiritual dengan cara semesta, bukan spiritual dengan caramu, nggak bisa. Biarkanlah dia tumbuh dengan spiritual dari semesta, dirimu juga bertumbuh dengan cara semesta, ya, spiritual dengan caranya masing-masing. Pada saat sudah bersama pasti akan ditentukan semesta untuk bisa bersatu. Jangan takut. Walaupun mungkin dia sudah punya pasangan, ya. Karena saya lihat di sini ada twin flame, ya. Jadi jangan takut. Kalau kamu tidak bisa bersatu di dunia ini saat ini, ya sudah, nanti kamu akan bertemu. Dan liku-likunya sama seperti tadi, ya. Ada tarik ulur, ya. Lelah, capek, tapi itu perkembangan spiritual. Jadi sekarang lebih ke ini ya, saya lihat ini lebih ke untuk bisa mendapatkan jiwa yang murni, ya. Jadi kamu dituntut untuk bisa lebih tahu, bisa mendengarkan suara hati dibandingkan mendengarkan suara orang, kata orang. Dengarkan kata hatimu kebanding dengar kata orang. Menjadi pribadi yang baik, menjadi ini, padahal itu duniawi punya, fisik. Kamu terlalu logis, padahal kamu tidak tahu bahwa semesta ini ada yang punya. Kalau dia sudah berbicara begitu, itu yang terjadi, bukan yang kamu inginkan itu yang terjadi. No. Jadi yang semesta mau sampaikan kepadamu, berikan yang terbaik untuk dirimu. Kalau mereka membuat terbaik kepadamu, ya balaslah kebaikan. Kalau mereka buat jahat kepadamu, ya balaslah kebaikan aja. Gak usah terlalu mau pusing, gak usah terlalu mau mencemari tanganmu, lidahmu, mulutmu, pikiranmu dengan yang hal negatif. Ya, harus bisa berikan yang positif untuk dirimu. Tunggu tanggal mainnya. Semua akan terjawab di waktu dan di saat yang tepat, ya. Oke, itu yang saya lihat, ya, dan semoga resonate. Untuk kalian yang terkoneksi di sini, ya, dari zodiak, saya lihat di sini ada Sagittarius, Aquarius, Pisces, Cancer, Gemini, Taurus, Aries, dan Leo, ya. Dari inisial ada huruf M, J, P, H, Q, O, R, D, W, Z, M, B, H, L, T, dan U, ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu, ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.